chase the night, race all of these broken dreams and flight, and we'll Geopark adalah kepanjangan dari Geological Park yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu Taman Geologi atau Taman Bumi. Apa itu Taman Geologi atau Taman Bumi? Yaitu sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi yang bernilai arkeologi, ekologi, dan budaya, yang dimana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi dari warisan alam tersebut. Dan beruntungnya kita, Indonesia, punya beberapa kawasan geopark yang diakui dunia. Salah satunya adalah tempat yang akan saya kunjungi saat ini, yaitu Geopark Ciletuh. Mau tahu ada apa aja di Geopark Ciletuh ini? Tapi seperti biasa sebelum videonya dimulai, saya minta waktu luang teman-teman untuk subscribe dulu channel ini, karena support dari teman-teman adalah semangat saya untuk terus membuat video-video selanjutnya. Sebelumnya saya minta maaf karena sudah hampir 2 bulan terakhir ini saya tidak upload video. Ya, karena lagi ada sedikit kesibukan, jadi bikin videonya agak terkesampingkan dulu. Buat teman-teman yang pengen tahu keseharian saya kayak gimana, kalian bisa follow Instagram saya di @boding_sufriyadi. Oh iya, saya juga mau ngucapin banyak terima kasih pada kalian, karena berkat kalian semua sekarang channel ini sudah sampai di 1000 subscriber. Nanti kalau sudah sampai di 2000 subscriber, saya mau bikin giveaway. Hadiahnya yaitu ngetrip bareng saya dan semua akomodasi Boding Adventure yang tanggung. Makanya follow dulu Instagramnya dan subscribe juga jangan lupa. I could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So Geopark Ciletuh berada di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di sebelah selatan pantai Pelabuhan Ratu. Untuk mencapai tempat yang super keren ini, kita harus menempuh jarak sekitar 180 km dari Bandung, atau sekitar 97 km dari kota Sukabumi. Entah salah perhitungan atau gimana, baru aja sampai Cianjur kita sudah disambut hujan disertai angin. Padahal kita berangkat dari Bandung, cuaca sangat cerah, secerah-cerahnya. Ya udahlah, kita lanjut aja. Masa sama hujan aja kita takut? Jadi perjalanan kita kali ini menggunakan sepeda motor. Dan saya tidak sendirian. Saya ditemani rekan saya namanya Bagus. Dia ini adalah teman ngebolang saya dari zaman kapan. Kalau ngomongin ngebolang mah, dari 10 tahun yang lalu saya sudah ngebolang bareng dia. Cuma kalau dulu spesialis ke curug-curug atau ke pantai-pantai. Dan saat itu saya belum bikin video-video kayak sekarang ini. Nah, jadi ceritanya setelah saya agak bosan touring-touring kayak gitu, saya nyoba naik gunung. Dan ternyata ketagihan. Dan di saat naik gunung lah saya nyoba-nyoba bikin video. Keterusan deh sampai sekarang. Dan sekarang kita baru nyoba lagi ngebolang pakai motor. Jadi serasa reunian. Sebenarnya saya tuh rada males ya naik motor jauh-jauh. Karena kalau naik motor saya tuh gampang ngantuk. Dan itu bahaya banget kan. Makanya sekarang saya sudah nggak kuat kalau harus touring jauh-jauh. Nah, dari Simpang Loji ini kita bisa pilih mau lewat jalur lama atau jalur baru. Kalau lewat jalur lama jaraknya lumayan jauh, hampir sekitar 71 km. Sedangkan kalau lewat jalur baru hanya sekitar 33 km saja. Selisihnya sangat jauh kan? Kurang dari setengahnya. Sementara sekarang saya memutuskan untuk lewat jalur lama aja. Maksudnya biar tahu semua. Karena jujur walaupun dulu saya sekolah SMA-nya di Sukabumi, tapi saya belum pernah main ke Ciletuh. Jadi biar tahu kondisi kedua jalur kayak gimana, ya udahlah kita berangkat lewat jalur lama, sedangkan nanti pulangnya kita akan lewat jalur baru. Sekedar gambaran aja ya teman-teman. Jadi kalau lewat jalur lama ini, trek jalannya di awal akan didominasi jalan menanjak.
Lalu setelah nyampe puncak bukit atau gunung, nanti kesananya jalannya relatif akan terus menurun. Jadi saya pastikan kendaraan kalian harus benar-benar fit ya. Dan jangan lupa kondisi rem juga harus benar-benar dalam keadaan baik. Sementara untuk kondisi jalannya sendiri menurut saya sudah sangat-sangat bagus. Jalannya lebar, aspalnya mulus. Memang sih di beberapa titik saya menemukan ada beberapa bekas longsoran. Mungkin karena sekarang di sana curah hujannya lagi lumayan tinggi, jadi saya memakluminya. Lagi pula kita juga bisa melihat sudah langsung ada perbaikan. Salutlah sama pemerintah Sukabumi khususnya, Jawa Barat mungkin pada umumnya. Nah, dari Bukit Panenjuan ini kita bisa melihat kawasan Ciletuh ini berbentuk seperti tapal kuda yang dihasilkan dari fenomena alam, yaitu sebuah longsoran yang sangat besar yang berdiameter kurang lebih sekitar 15 kali 9 km persegi. Nah, bentuk tapal kuda ini biasanya disebut atau dengan istilah yaitu mega amphitheater atau amphitheater alam yang langsung menghadap ke laut, yaitu Teluk Ciletuh. Kita lagi ada di Bukit Panenjuan. Bukit Panenjuan ini semacam tebing, tebingnya lumayan curam. Bisa teman-teman saksikan ke bawah. Nah, namun di balik curamnya tebing ini kita dapat menyaksikan, melihat hamparan pesawahan yang hijau. Di sana juga ada pantai laut lepas di sana. Kita masih dalam perjalanan, jadi rencananya malam ini kita akan ngecamp di Puncak Dharma. Dari sini sekitar 20 km lagi ke Puncak Dharma. Nah, dari Bukit Panenjuan ini perjalanan kita dilanjutkan kembali menuju ke Pantai Palangpang, yaitu ikonnya Geopark Ciletuh. Tapi di sini kita cuma sebentar, cuma mampir aja. Karena tujuan akhir kita hari ini yaitu mau ke Puncak Dharma. Jadi malam ini kita mau ngecamp di Puncak Dharma dengan harapan mudah-mudahan kita dapat sunset. Karena konon katanya Puncak Dharma ini adalah spot sunset terbaik yang ada di Geopark Ciletuh. Halo teman-teman, sekarang kita baru nyampe di Pantai Palangpang Geopark Ciletuh. Kita berangkat dari Bandung tadi sekitar jam 7 pagi dan nyampe sini sekarang jam 15.30, jadi total waktu tempuh kita kurang lebih 8 jam setengah. Kita di sini nggak akan lama karena tujuan akhir kita sekarang mau ke Puncak Dharma. Ada di atas sana. Teman-teman, sekarang kita baru nyampe di Puncak Dharma. Puncak Dharma ini adalah sebuah bukit yang langsung menghadap ke laut. Nah, rencananya malam ini kita mau ngecamp di sini. Dan baru besok kita lanjutin ke perjalanan kita ke Pantai Pelabuhan Ratu. Keadaan di sini masih lumayan rame, masih banyak pengunjung yang datang silih berganti. Dan di sini cuaca angin lumayan besar, jadi kayaknya kita belum bisa masang tenda. Kita pasang tenda nanti nunggu dulu setelah angin reda, mungkin sekitar maghrib. Puncak Dharma ini berada di ketinggian kurang lebih sekitar 230 meter di atas permukaan laut. Sekaligus spot tertinggi yang ada di kawasan Ciletuh Geopark. Tak hanya pemandangan laut dan samudra yang bisa kita lihat dari puncak ini. Barisan rumah dan sawah terlihat membentuk sebuah petak-petak kecil, layaknya sebuah diorama mini. Sementara di bagian belakang, bukit-bukit berjajar dihiasi jalan yang berkelok. Pokoknya kalau buat people zaman now mah, tempatnya sangat instagramable. Jadi gak ada alasan buat kalian untuk tidak berkunjung ke sini. Kalau boleh saya analogikan, Puncak Dharma tempat saya berdiri sekarang ini dan Bukit Panenjuan yang tadi itu menjadi semacam tribun penonton dari amphitheater alam Geopark Ciletuh. Sementara hamparan sawah, rumah-rumah penduduk, curug-jurug beserta laut adalah panggung teaternya sendiri.
Keesokan paginya kita bergegas turun lagi ke bawah, yaitu menuju ke Curug Cimarinjung. Jadi lokasi Curug Cimarinjung ini berada di tengah-tengah antara Puncak Dharma dan Pantai Palangpang. Curug Cimarinjung memiliki ketinggian sekitar 50 meter. Sedangkan penamaan Curug Cimarinjung sendiri didasarkan pada nama sungai yang menjadi aliran air dari air terjun ini, yaitu Sungai Cimarinjung. Di kondisi musim hujan seperti sekarang ini, selain debit airnya yang sangat deras, warna airnya pun sangat keruh. Hal ini disebabkan karena banyaknya tanah yang dibawa oleh air yang mengalir di Sungai Cimarinjung ini. Dengan kata lain, di hulu Sungai Cimarinjung masih banyak erosi. Kawasan Geopark Ciletuh ini bisa dibilang tempat wisata yang masih baru atau tempat wisata yang lagi in. Biasanya nih ya, kalau ada tempat wisata baru, warga sekitar atau pengelola akan memasang tarif dengan seenak jidat mereka. Tapi tidak di Geopark Ciletuh ini. Salah satu contohnya, untuk masuk ke Curug Cimarinjung ini, kita tidak dipatok harus membayar tarif. Kita cukup membayar atau memberi secara sukarela. Nah, ini saya yakin yang akan membuat Ciletuh tambah maju. Karena wisatawan tidak akan merasa kapok untuk berkunjung lagi ke sini. Seperti yang sudah saya bilang di opening tadi, kalau Ciletuh ini sudah resmi diakui dunia. Tepatnya pada tanggal 12 April tahun 2018, dalam sidang eksekutif Board UNESCO ke-204 di Paris, Prancis, menetapkan bahwa Ciletuh telah resmi atau telah disetujui sebagai Global Geopark. Sementara UNESCO mengatakan, untuk mendapat predikat sebagai Global Geopark, minimal harus ada 3 unsur, yaitu yang pertama, geodiversity, yang artinya harus memiliki batuan yang unik. Yang kedua, harus biodiversitas, yaitu harus memiliki keanekaragaman hayati. Lalu yang ketiga, yaitu harus punya unsur geocultural diversity, yang artinya sebuah kawasan yang ingin menyandang Global Geopark harus punya atau harus ada masyarakat yang berbudaya di dalamnya, yang berfungsi untuk menjaga dan melestarikan kawasan tersebut. Sementara Ciletuh ini punya poin yang bagus dari setiap kriteria standar yang telah ditetapkan. Makanya, kita sebagai anak bangsa sudah sepatutnya bangga pada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tapi bangga aja belum cukup, karena kita harus ikut menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang kita miliki sekarang ini. Oke, mungkin segitu aja video kita edisi Geopark Ciletuh ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Kalau ada pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, sebenarnya masih banyak tempat-tempat bagus di Ciletuh ini yang belum saya kunjungi, terutama air terjunnya. Mudah-mudahan kalau ada umur dan rezeki, semoga saya bisa balik lagi ke Ciletuh ini untuk mengeksplor dari keindahan-keindahan alam lainnya. Saya Boding Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia.